Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena meningkat lagi. Bullish, wow, mantap banget hari ini. Kayaknya lumayan ya. Bitcoinnya warnanya hijau, bahkan di atas 109, 110 ribuan. Dan semoga saja di minggu ini Bitcoinnya kencang lagi di atas 115, 120 ribuan dolar. Amin. Begitu juga dengan beberapa altcoin, dan kita lihat Ethereum udah stand lagi di atas 4 ribuan dolar. Begitu juga dengan beberapa altcoin yang sepertinya oke nih ya untuk warna dalam beberapa jam terakhir ini ya. Oke, ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak Bang untuk menahan beberapa aset kripto biar aman, enak, trade-nya murah, terus ada bonusnya gitu. Jawabannya jelas banget pakai Bitget ya. Kenapa pakai Bitget? Karena saya sejak tahun 2021, ini pengalaman saya pribadi ya, berarti sudah 4 tahun kurang lebih saya pakai Bitget. Itu enak banget, trade-nya 0% ataupun tanpa biaya. Kemudian untuk stop ataupun withdrawnya itu bisa menggunakan peer-to-peer. Jadi ya nggak pakai biaya juga ya. Dan enaknya lagi, kalian klik aja, itu ada di deskripsi video. Kalian klik di deskripsi video ya, ada tulisan Bitget. Nah, di situ kalian bisa dapat ya kotak misteri senilai 20 USDT. Nah, 20 USDT ini jika dirupiahkan tuh kurang lebih Rp350.000 sampai dengan Rp400.000. Ini lumayan banget ya. Nah, namanya misteri, jadi kan dapatnya random. Jadi kalian bisa dapat Bitcoin, bisa dapat USDT, bisa dapat Ethereum, XRP, Solana, Cardano, PP, Shiba Inu, P-Network, dan banyak beberapa altcoin serta memecoin yang bisa kalian dapatkan dari randomnya 20 USDT tersebut. Jadi lumayan banget kan. Dan enaknya lagi di Bitget nggak ada namanya gangguan, tiba-tiba pemeliharaan dan lain sebagainya. Terus enak dan lancar aja ya. Ada mereka juga bagi-bagi iPhone 17 Pro Max hingga 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan aset kripto. Yes, nah setelah berita dalam beberapa pekan terakhir ya, ketika Donald Trump memberlakukan tarif impor perdagangan terhadap Tiongkok itu naik hingga 100% dan itu berdampak banget ya, terjadi penurunan dan sangat dalam banget ya, terutama buat market saham ataupun market kripto sendiri. Yang mana bayangkan ya, terlikuidasi dalam waktu 24 jam di saat pengumuman tersebut atau pemberitahuan tersebut itu turun lebih dari 19 miliar dolar terlikuidasi, dan itu terparah sepanjang sejarah dari aset kripto ya, dari Bitcoin sendiri, yang mana dibandingkan dengan COVID-19 yang hanya beberapa miliaran dolar. Kemudian runtuhnya FTX Exchange, kalian ingat nggak FTX Exchange 2022 atau 2023 ya, saya lupa ya. Kemudian runtuhnya Terra Luna itu kalah ya sama pengumuman terjadinya kenaikan tarif impor dagang terhadap China dari Amerika Serikat tersebut. Dan itu benar-benar gila banget penurunan, dan banyak banget yang mengalami kerugian yang sangat dalam, apalagi yang bermain future. Makanya saya lebih enak main spot aja gitu ya, main yang aman-aman aja gitu ya, daripada yang bermain beresiko melalui future atau lain sebagainya. Jadi lebih enak yang aman aja ya. Dan ini kita lihat ada beberapa kabar yang sepertinya ada sedikit positif tentang pengumuman tersebut. Nah, ini kita lihat bahwa dalam pembicaraan setelah Donald Trump memberlakukan yang mana ditujukan pada tanggal 1 November, tapi ini kita perhatikan sebelum tanggal tersebut ya, ada konfirmasi pertemuan yang sepertinya ini kalau kita lihat ya, Donald Trump dan Xi Jinping ini bakal bertemu ya di tanggal 31 Oktober, yang mana pertemuan itu dalam acara puncak APEC atau APEC ya di Korea Selatan. Nah, kita lihat apakah ada kabar baik atau kabar selanjutnya dari buruk. Kita tunggu aja ya. Dan selanjutnya bahwa Ketua Fed Amerika Serikat Jeremy Powell ini minggu ini kayaknya bakal ada pengumuman yang menarik, karena Fed ya di sini bakal mengumumkan atau akan menyelenggarakan konferensi yang mana berfokus pada Bitcoin dan pembayaran aset kripto yang mana dilaksanakan di minggu ini. Kita tunggu aja ya. Ini menarik banget nih. Kemudian, nah ini kita lihat juga dalam kutipan berkas yang mana ini dilihat dari laporan Cointelegraph, bahwa dari laporan Federal Reserve yang mana ini mereka akan menyelenggarakan konferensi tentang inovasi pembayaran pada 21 Oktober 2025 ini,
dengan perwakilan dari Chainlink. Chainlink ini ada tokennya, Chainlink dari token link. Kemudian Paxos, ada juga Circle dan Coinbase. Coinbase ini adalah salah satu exchange terbesar di Amerika Serikat ya. Dan di antara beberapa panelis lainnya. Oke, kita tunggu apakah kabar baik pemberitaan tersebut dapat mengubah harga dari Bitcoin maupun altcoin serta memecoin. Kita tunggu aja ya. Kemudian ini BlackRock, mereka berjual Bitcoin, tapi kita lihat mereka melakukan pembelian terhadap Ethereum bahkan lebih dari 45 juta dolar yang mereka beli hanya dalam beberapa jam terakhir. Dan ini kita lihat ada beberapa fakta menarik ya ketika Changpeng Zhao, Binance, ini salah satu pendiri dari Binance atau dari BNB Coin, dia mengatakan bahwa di sini, ini nggak saya kutip ya biar nggak kena ini ya. Di sini dia mengatakan bahwa katanya di dalam circle ini ya Bitcoin, dia memprediksikan itu akan mencapai hingga 500.000 dolar sampai dengan 1 juta dolar. Aduh gila, kencang banget ya kalau di angka tersebut. Dia mengatakan di circle ini berarti 1 sampai dengan di halving Bitcoin selanjutnya itu tahun 2028 kalau nggak salah ya. Nah, kita tunggu aja nih apakah kabar baik atau kabar selanjutnya. Kita tunggu aja. Oke, selanjutnya datang dari PP. Oh, banyak banget yang minta update terbaru. Bang, tolong update terbaru dong dari PP. Apa kabar gerangan? Apa kabarnya si PP? Kalau kita peringkat PP saat ini peringkat 36 dengan 24 jam terakhir hari ini kayaknya warnanya oke, warnanya hijau, sedikit lumayan gitu ya. Dibandingkan beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir, dan kita lihat volume perdagangan mereka juga naik hari ini hingga 77,61% atau hampir mendekati $0,5 miliar atau lihat kurang lebih 500 juta dolar ya. Gila banget nih pemompaan volume perdagangan dari si PP tersebut. Dan menariknya lagi, di saat momen lagi koreksi terjadi likuidasi yang sangat parah dan lain sebagainya, ada beberapa yang perlu kalian perhatikan di sini. Ada beberapa transaksi yang menarik dari PP, bahkan holder PP itu beberapa hari terakhir cukup meningkat drastis dibandingkan dari beberapa hari lalu. Ini ada holder hari ini itu naik hingga 318 holder, sebelumnya juga naik hingga 191 holder baru. Kemudian juga di beberapa hari sebelumnya itu ada 318 holder, dan di 3 hari terakhir itu ada terjadi penurunan yang sangat signifikan, bahkan hilangnya 410 holder baru. Artinya mereka melakukan penjualan terhadap PP di hari tersebut itu di tanggal 18 Oktober kalau nggak salah ya. Kemudian di hari sebelumnya itu bahkan naik ya hingga 604 holder baru, dan ditambah juga di tanggal 15 atau 13 Oktober itu naik hingga 457 hingga 491 atau naik lebih dari 500-an holder. Dan kalau kita lihat saat ini holder PP per detik ini adalah 490.009 holder. Salah satunya adalah saya sendiri ya. Ada 2 akun di holder PP ini ya. Dan selanjutnya kita lihat menandakan beberapa kabar baik lainnya. Dan kabar yang tidak enak ini datang dari si James Wynn ya. Ini salah satu trader yang terkenal di dalam trade future ya. Nah ini terlihat ya, sebelumnya dia pasang PP itu dengan long, artinya menandakan PP bakal naik. Taunya kebalikan arahnya. Dan di sini bayangkan dia udah pasang beberapa juta dolar dan mengalami terlikuidasi yang sangat parah dalam perdagangannya tersebut. Bahkan perdagangan dengan leverage tinggi James Wynn Real atau future tersebut menghadapi kemunduran yang sangat tinggi ya, bahkan karena dia memasang PP dengan 10 kali long yang mana baru dibuka kembali dan bahkan sudah dilikuidasi dalam beberapa jam setelah dia buka pasang long PP tersebut, dan menandai kelanjutan yang menyakitkan dari kekalahan beruntunya tersebut. Data on-chain menunjukkan bahwa Wynn itu telah kehilangan jutaan dolar karena volatilitas market yang menghantam meme coin dengan sangat keras, salah satu dengan PP sendiri, bahkan mengingatkan para pedagang akan risiko ekstrim yang terkait dengan perdagangan dengan leverage. Jadi, nah ini aja mereka mengingatkan lebih baik jangan kesana gitu ya, lari ke leverage dengan future dan lain sebagainya. Kayaknya lebih serem banget. Saya belum pernah sih sampai saat ini ya mencoba hal-hal yang beresiko, nggak mau gitu. Nah kita lihat di sini ada beberapa hal menarik termasuk PP Coin, Shiba Inu, dan banyak beberapa meme coin yang masih menjadi idaman sampai menuju di kuartal keempat. Kuartal 4 itu kapan bang? Oktober, November, dan Desember. Kita lihat aja 3 meme coin yang perlu kalian perhatikan seperti PP, Shiba Inu, dan Dogecoin ya. Kita lihat aja apakah bakal full senyum di bulan ini atau di bulan akan datang.
Karena ini masih di Oktober ya, kita lihat di bulan November dan di bulan Desember yang akan datang. Kalau tanya, Bang, kira-kira PP mampukah di angka 0,3 rupiah? Ya, jawabannya ya. Kalau masih di angka 0,3 rupiah bisa. Kalau misalkan saat ini misalkan 0,1 rupiah aja, 0,1 rupiah aja berarti kan market cap mereka saat ini itu adalah 3 miliar dolar. Kalau dia 6 miliar dolar berarti 0,2 rupiah udah kelihatan kan. Terus kalau dia 9 miliar dolar berarti 0,3 atau di atas 10 atau 11 miliar dolar peringkat market capnya masuk dalam 20 besar. 0,3 rupiah kayaknya enteng. 0,5 rupiah aja masih ada harapan buat PP ketika market cap mereka tembus hingga 20 miliaran dolar. Jadi masih kita terima lah ya PP di angka-angka tersebut. Apalagi market capnya saat ini masih di atas ya 3 atau 2 miliaran dolar ya. Si Bainu aja saat ini 6 miliar dolar, harganya 0,2 rupiah atau 0,17 rupiah di saat lagi koreksi tersebut. Makanya kita lihat kalau di PP masuk dalam 11 besar aja itu tembus hingga 12 miliaran atau 20 miliaran dolar. Ya, udah kelihatan sih angka-angka yang bakal pemompaan dari si PP tersebut. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena lingkungan kalian sendiri selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan pun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.